Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perilaku tercela ya. Nah, di antaranya itu ada yang pertama yaitu sombong ya. Nah, sombong artinya menolak kebenaran dan meremehkan manusia ya. Nah, sombong itu juga disebut apa? Takabur atau angkuh, yang artinya merasa lebih besar atau merasa paling lebih. Nah, orang yang sombong itu tidak mau menerima nasihat dan suka mengejek atau merendahkan orang lain ya. Jadi kita harus apa? Menghindari perilaku sombong ya, karena itu perbuatan syaitan ya. Orang sombong banyak bicara dan tingkah lakunya berlebihan, padahal ucapan itu tidak sesuai dengan kenyataan Allah ya. Allah sangat membenci orang yang sombong, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri ya. Nah, karena Allah membencinya, maka orang yang sombong tidak akan masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud ya. Nah, ada beberapa contoh orang yang sombong, yaitu adalah yang pertama Abu Jahal ya. Abu Jahal ini artinya bapak kebodohan. Adalah salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang terkenal akan permusuhannya terhadap kaum muslimin ya. Nah, sebenarnya Abu Jahal ini merasa takjub dengan Al-Quran, tapi karena gengsi dan kesombongannya, Abu Jahal tidak mau terang-terangan mengakuinya. Sampai akhirnya apa yang dia sembunyikan terbongkar ya. Nah, suatu malam Abu Jahal keluar secara diam-diam ke rumah keponakannya, yaitu Rasulullah. Dia mencuri dengan bacaan Al-Quran keponakannya, dan tanpa terasa terangnya subuh mulai menggulang, gelapnya malam. Merasa khawatir tindakannya diketahui oleh orang lain, Abu Jahal pulang dengan langkah yang hati-hati. Akan tetapi takdir Allah mempertemukan dia di perjalanan dengan dua temannya, yaitu Abu Sufyan dan Al-Ahnas bin Syuraik. Ya, sungguh mengagetkan sekaligus menggelikan. Ternyata mereka baru saja melakukan hal yang sama, mencuri dengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Mereka bertiga pun tak dapat lagi menyembunyikan rasa malu mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak mengulangi perbuatan mereka ya. Tetapi ternyata mereka mengulanginya kembali dan mereka mengingkarinya lagi. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya berjanji lagi dan berjanji terus. Nah, masing-masing dari mereka akan mengakhiri perbuatan mereka itu. Nah, itu tadi ya. Pertama itu sombong. Nah, yang kedua ini yaitu serakah ya. Serakah itu adalah sifat atau sikap rakus, ingin memiliki semuanya tanpa peduli akan hak-hak orang lain. Orang yang memiliki sifat serakah tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya ya, sehingga dia masih menginginkan apa yang telah dimiliki oleh orang lain.
Ya, demi memenuhi keinginannya itu, dia sering melakukan apa? Kecurangan, ya. Sering melakukan kecurangan, ya. Orang yang memiliki sifat serakah, jiwanya akan selalu menuntut apa-apa yang belum dimiliki, ya. Nah, manusia memang memiliki sifat cenderung mencintai harta, benda, atau hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Di sini sebagaimana firman Allah, ya, yang tertera dalam surat Al-Imran ayat 14, ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingin, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dan dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Ya, keserakan manusia dalam mengumpulkan harta benda ini juga diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, seandainya cucu Adam memperoleh 2 lembah berisi emas, niscaya dia akan meminta lembah ketiga, dan tidak akan pernah penuh mulut anak cucu Adam atau manusia kecuali ditutup dengan tanah atau meninggal dunia, dan Allah akan memberi tobat pada orang yang bertobat, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nah, kalau kita mempunyai sifat serakah yang merusak amal dan kebaikan diri seorang, ini dapat menyebabkan kehinaan pada pelakunya, ya. Seseorang yang dihinggapi sifat tamak ini akan kehilangan rasa malu, dan kalau sudah begitu, dia tidak akan cenderung untuk berbuat jahat dan maksiat, tidak bertanggung jawab, selalu merasa tidak cukup, dan menimbulkan permusuhan, ya, serta pertentangan sesama kawan, ya. Nah, sifat serakah itu jika kita biarkan melanda masyarakat akan mengakibatkan kehancuran suatu negeri, ya. Berbagai tindak kriminal seperti korupsi, perampokan, pencurian, perampasan harta, ya, akan menjadi pemandangan sehari-hari kita di masyarakat, ya. Ya, untuk itu kita harus apa? Menjauhi sifat serakah ini, ya. Nah, baik anak-anak, sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menjauhi sifat serakah, ya. Ada beberapa cara, ya, yaitu ada 3 caranya, ya, dan kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya membahas tentang masa bodoh, ya, kisah Abu Jahal. Oke, baik anak-anak, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan anak-anak bisa memahaminya, ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita membaca doa akhir pertemuan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke anak-anak, tetap semangat selalu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.